Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum. Kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Matajir Rabihah karya Syekh Al-Fadil Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita berhenti pada perkataan Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah yang menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan modal yang diberikan oleh Allah untuk kemudian dia manfaatkan di dalam ikhtiarnya atau di dalam perniagaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya amal saleh di antara hubungan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rabbnya, ketika dia melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan amal yang dia perbuat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nama atau bahasa terhadap amalan yang dia kerjakan dengan kata-kata yang disebutkan oleh Syekh, seperti bai'an, seperti perniagaan, atau syira'an, ya, atau tijaratan, yang kesemuanya bermakna jual beli, seakan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal salehnya, ya, sebagai sesuatu yang dia gunakan untuk mendapatkan atau membeli apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu. Tidak ada dagangan atau barang dagangan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya atau sungguh barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Rasulullah SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah adalah al-jannah, surga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi setiap hamba yang membelinya, yang mendapatkannya dengan cara menjual, dengan cara memberikan amal saleh seikhlas-ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad Amin mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan atau muamalah antara seorang hamba dengan Allah dengan nama-nama tersebut? Kata beliau, li'anna sahibahu harraka ra'sa malihi
wa huwa ayyamu umrihi, karena seorang hamba yang memiliki modal, yakni kata beliau berupa hari-hari di dalam umurnya atau waktu yang diberikan, yang dia miliki, dia gunakan, ya, dia manfaatkan tahrikan hasanan la'iqa, dia putar, dia gunakan dengan cara, dengan jalan yang baik dan semestinya, yakni dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gunakan untuk beramal di jalan Allah, sehingga kemudian dia berhak mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kata Syekh, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-11, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yaqul, Rabb kita tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan kepada jual beli yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Seperti seorang pedagang yang mengumumkan jalan-jalan usahanya atau usaha yang dia miliki yang bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Ini sifat manusia. Ya, jika kita perhatikan bagaimana jika ada perniagaan yang menguntungkan, maka semua orang akan ditunjukkan, akan diberikan arahan kepada perniagaan tersebut agar semakin menjadi besar, semakin menguntungkan. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada perniagaan yang bukan mendatangkan dunia dan seisinya, yang bukan mendatangkan gunung emas, yang bukan mendatangkan keuntungan duniawi, tapi keuntungan yang tidak bisa dibeli oleh apapun dari harta dunia kita, yaitu keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang pedih. Adakah perniagaan yang jauh lebih menguntungkan dari ini, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala? Di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwasanya harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita akan meninggalkan kita. Tapi perniagaan dengan amal saleh, satu-satunya keuntungan yang bisa kita bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Syekh mengatakan, melanjutkan perkataannya, fasarraha bi anna dzalika tijaratun ma'allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah rahmatillah Allah, mengatakan dengan sharih, dengan jelas, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan perniagaan yang ditunjukkan oleh Allah, ya, di dalam surat As-Saff tersebut adalah perniagaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini bentuk perniagaan yang menguntungkan dengan Allah. Tu'minuna billah. Jika kalian ingin selamat dari azab Allah yang pedih, maka berimanlah kepada Allah. Wa rasulihi. Kemudian juga berimanlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata iman, kata yang sering kita dengar, bahkan sering kita klaim kita memilikinya. Tapi kita lupa bahwasanya iman terkadang naik, terkadang turun, bahkan iman yang kita miliki bisa jadi hilang. Banyak orang yang menganggap dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun ternyata dengan perbuatannya sendiri dia menggugurkan keimanan tersebut, maka sudah bisa dipastikan jika dia wafat dalam keadaan yang seperti ini, maka dia tidak akan selamat dari azab Allah yang pedih. Kemudian Allah mengatakan wa tujahiduna fi sabilillah. Kemudian kalian berjihad di jalan Allah, berjuang. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta, banyak jalan, banyak bentuk jihad dengan harta yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus diminta
oleh sesama makhluk. Jika kita fahami ayat ini jamaah rahmatillah Allah, sejatinya seorang mukmin akan senantiasa berjuang dengan hartanya tanpa harus menantikan adanya permintaan atau permohonan. Karena inilah perniagaan yang akan membuat dirinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit. Berjuanglah dengan harta yang dimiliki. Kemudian dengan jiwa. Dengan menghabiskan kekuatan tubuh, dengan mengorbankan, bahkan mengambil resiko yang besar meskipun harus kehilangan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perniagaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang bisa menyelamatkan dari azab yang pedih. Dan kemudian Syekh menyebutkan ayat yang lain di dalam surat Fatir, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala, surat Fatir ayat yang ke-29 atau yang ke-30. Coba dilihat jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya 29 dan 30. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang yatlun, yakni membaca Al-Quran secara terus menerus, sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin. Perbedaan antara qiraah dengan tilawah, qiraah adalah sekedar membaca, namun tilawah disertai dengan pengulangan yang terus menerus, maka disebut dengan tilawah. Ayat ini menjelaskan atau menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian kata Allah, wa aqamus shalah, kemudian mendirikan salat dengan menunaikan hak salat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membuang seluruh perkara yang bisa merusak salat. Ini yang disebut dengan iqamatus shalah, dengan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian mereka menginfakkan, mereka memberikan, menyerahkan harta mereka yang diberikan oleh Allah. Para mufassirin mengingatkan, mimma razaqnahum, mimma razaqnahum, harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejatinya harta yang kita miliki bukan milik kita. Harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita harus berat mengeluarkannya di jalan Allah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita dan kita tidak memiliki apapun? Kita tidak memiliki daya dan upaya. Kenapa kita harus berat mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang menginfakkan hartanya sirra, secara diam-diam, wa alaniyah, ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan melakukan perkara-perkara ini. Yatluna kitab Allah, kemudian mereka mendirikan salat, kemudian mereka menginfakkan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan dalam tafsirnya yang masyhur, perkataan beliau yang maknanya, inilah perniagaan, kata beliau, yang tidak akan pernah merugi dan binasa.
yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, inilah perniagaan yang tidak pernah merugi dan binasa. Kemudian beliau mengatakan perniagaan yang agung, yang paling tinggi dan paling utama adalah perniagaan mencari ridha Allah. Karena amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah tersebut adalah amalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang paling agung, paling tinggi dan paling utama adalah amalan yang di dalamnya kita berusaha, kata Syekh, meraih pahala yang besar dan selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya ini hanya difahami oleh orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia tidak semua orang faham atau tidak semua orang bisa mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jika kita pikirkan sejenak, banyak orang yang memiliki ide cemerlang, bahkan usaha yang sangat luar biasa untuk mendatangkan keuntungan duniawi, namun ternyata dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Karena memang tidak semua orang bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian ditakdirkan oleh Allah yang memahami ini. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam ayat yang lainnya, di dalam surat At-Taubah, Syekh Shinqiti rahimahullah beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, Inna Allah ashtara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-111, sungguhnya Allah membeli minal mu'minina anfusahum, Allah membeli jiwa mereka, sehingga sebetulnya kita tidak memiliki hak terhadap diri kita sendiri karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah membelinya. Kemudian amwalahum, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala memberi harta mereka. Dan jika mereka menyerahkan apa yang sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berikan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, jamaah rahmatillah Allah, Allah mengatakan bi anna lahumul jannah, bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan surga sebagai balasannya. Kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi, maka bergembiralah dengan jual beli yang kalian lakukan. Wa dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Karena artinya dia mendapatkan keuntungan tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang makhluk. Keuntungan tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang makhluk, itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Allah memberikan 99 bagian rahmatnya, 99 bagian rahmatnya bagi hamba-hamba yang sukses, bagi hamba-hamba yang berhasil melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah, innallaha khalaqa, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mi'atu rahmah, wa kama qala Rasulullah SAW mengatakan Allah menciptakan 100 bagian rahmat Allah. Kemudian Allah turunkan satu bagian kepada seluruh makhluknya, wa biha yata'atafun, yang dengannya makhluk-makhluk Allah saling mengasihi satu sama lain. Hewan tidak tega untuk menginjak anaknya atau menyakiti anaknya dan seterusnya. Dan Allah persiapkan 99 yang lainnya bagi hamba-hambanya yang beriman
ketika kelak mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti beliau mengatakan, menyebutkan ayat yang lainnya, di mana dalam ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-245 Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah gerangan hamba yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah permisalkan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dengan pinjaman. Kenapa? Karena kata para ulama, karena al-qardu ya yastalzimu al-qadha. Karena pinjaman mengharuskan, mewajibkan adanya pengembalian. Karena sesuatu yang dipinjam itu harus dikembalikan. Maka kata mereka, bayangkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meminjam darimu, maka sudah bisa dipastikan Allah akan mengembalikannya dengan balasan yang jauh lebih baik, dan itu pasti. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah gambaran perniagaan antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan balasan dari perniagaan tersebut disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang baru saja kita bacakan. Kemudian Al-Imam Asy-Syaikh melanjutkan perkataannya, fa in kana sahiba atau sahibu ra'sil mal al-miskin rajulan ahmaq. Tapi kata Syekh, jika hamba yang memiliki modal ini adalah seseorang yang ahmaq, ya, seseorang yang, kata Syekh, ahmaq. Ahmaq adalah kata yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menggambarkan kedunguan seseorang, kebodohan yang teramat sangat yang dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang memiliki modal tapi dia ahmaq, dia dungu, la ya'rifu haqa'iqal asya, la ya'rifu haqa'iqal asya, dia tidak mengetahui ya fakta atau dia tidak mengetahui jalan atau cara menggunakan ya modal yang dimiliki, tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara menggunakannya. Walam yatanawwar batinuhu binuril wahyi, dan kemudian batinnya, hatinya tidak memiliki cahaya wahyu, artinya tidak terbimbing oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari cahaya Allah yang Allah karuniakan kepada hambanya. Lam ya'rif qimata ra'si hadzal mal, kemudian dia tidak mengetahui nilai betapa berharganya modal yang dia miliki. Wala qadara hadhil jawahir allati a'tahu Allah, dan kemudian dia tidak memuliakan atau tidak menganggap bernilai permata-permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesempatan, berupa waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dirinya. Fadayya'aha fi qila wa qal, atau fi qala wa qil, kemudian dia sia-siakan ya waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan, ya permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Qila wa qal, dalam urusan-urusan yang betul-betul tidak pasti. Walam yaktasib minha syai'an hatta yantahiyal ajal al-muhaddadu lahu fayujarra ilal qabri wa huwa sifrul kaffain.
dan dia kemudian tidak mendapatkan faidah sama sekali dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai datang ajal yang telah ditentukan, kemudian dia diseret masuk ke dalam kuburnya dalam keadaan sifrul kaffain. Ya, yang maksud dengan sifrul kaffain adalah dengan tangan yang kosong, tidak membawa apa-apa. Wal akhirah, dan ini ungkapan yang sangat bagus dari Syekh, wal akhiratu ayyuhal ikhwan, dan akhirat wahai saudara-saudara, darun la tasluhu lil mafalis, la tasluhu lil fuqara, dan akhirat adalah tempat tinggal yang tidak cocok, tidak pantas bagi orang-orang yang bangkrut, yang tidak membawa apa-apa sebagai bekalnya dari dunia. La tasluhu lil fuqara, akhirat adalah tempat yang tidak tepat, yang tidak pantas bagi orang-orang fakir. Yang dimaksud bukan fakir dengan harta, bukan, tapi yang fakir dari amal saleh, yang tidak membawa bekal apapun, tidak membawa keuntungan apapun selama dia hidup di dunia, selama dia memiliki kesempatan untuk beramal. Lianna laysa fiha irfaq wala 'ariyah wala sadaqah wala khullah. Di akhirat sudah tidak ada lagi perniagaan, tidak ada pinjam meminjam, tidak ada sedekah, tidak ada lagi pertemanan. Laisa fiha lil insani illa ma qaddamahu min amalihi. Satu-satunya yang dia miliki ketika di akhirat adalah apa yang sudah dia lakukan ketika dia berada di dunia dari amal-amal saleh. Fala yanbaghi, dan tidak pantas, kata Syekh, lil insan an yuqdima 'alaiha aw yaqduma yuqdama 'alaiha muflisa, dan tidak pantas seorang manusia datang di akhirat kelak dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut. Fayajibu 'alal muslimin kullan an yahtarimu ra'sa hadzal mal. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menghormati, memuliakan modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyebutkan satu bait syair, ya, atau dua bait syair yang beliau, atau satu bait syair yang beliau sebutkan, yang beliau nukil, idza kana ra'sul mali umruka fahtariz, kata beliau, jika umurmu adalah modalmu, fahtariz, maka jagalah. Fahtariz alaihi minal infaqi fi ghairi wajibi, maka jagalah dia dari pengeluaran yang tidak wajib. Artinya dalam mengeluarkannya harus mengeluarkan dalam perkara-perkara yang wajib atau yang semestinya. Maka hati-hati, karena seseorang yang menyanyiakan modal yang dia miliki begitu saja, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan. Ahibati fillah. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan, melanjutkan atau mengomentari perkataan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya rahimahullah, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-'Azbul Munir, Al-'Azbul Munir. Syekh Abdul Razak mengatakan, falyaghtanim min nasihu li nafsihi sa'ata umrihi. Maka hendaklah seorang mukmin, ya, seorang hamba Allah, an-nasih li nafsihi, yang bisa, yang mampu menasehati dirinya, yang mengajak dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan, baik itu untuk urusan dunia, terlebih untuk urusan akhiratnya. Karena banyak di antara kita yang tidak pandai menasehati diri sendiri, mampu mengajak orang lain tapi tidak mampu untuk membuat dirinya teguh istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, orang yang bisa menasehati dirinya, falyaghtanim, manfaatkan, ightinam, ya, ambil keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh Allah. Falyaghtanim an-nasihu li nafsihi sa'ati umrihi, maka manfaatkan waktu-waktu umurnya
yang telah diberikan oleh Allah. Dengan apa? Bil a'malis salihati, dengan melakukan amal saleh. Diriwayatkan jamaah rahmatullah Allah dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, in fatathu salat al-isya fi jama'atin, jika beliau kehilangan kesempatan untuk melakukan salat isya secara berjamaah, ya, maka jamaah rahmatullah Allah, jika itu beliau alami, dikatakan bahwasanya beliau akan menghabiskan malamnya, yakni malam itu, bi salatil laili, beliau akan menghabiskan waktunya dengan salat malam, hatta jaa waktu subuh, sampai datang waktu subuh. Kenapa? Karena beliau merasakan khasarah, kata para ulama, azimah, yang besar, karena tidak memiliki atau tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Kita ketahui dari sabda Rasulullah SAW, ya, di mana beliau mengatakan, man shallal isya jama'atan faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang melakukan salat isya secara berjamaah, maka seakan dia telah melakukan salat setengah malam. Dan kemudian kalau dia salat subuh secara berjamaah, maka kata Rasulullah SAW, faka'annama qamal laila jami'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia seakan telah melakukan salat malam semalam suntuk. Abdullah bin Umar menyadari kerugian yang dialami oleh beliau ketika beliau tidak melakukan salat isya secara berjamaah. Merekalah, kata para ulama, alladzina ya'rifuna qimatal amal, merekalah yang mengetahui nilai amal saleh yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meniru orang-orang seperti mereka, memanfaatkan waktu dengan beramal saleh. Yang kata Syekh, allati yasurruhu an yalqallaha biha gadan, amalan yang akan membuat dirinya senang ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindar dari perjumpaan dengan Allah. Dan pilihan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dia berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, atau sebaliknya, dia sengsara dan kemudian dipenuhi dengan penyesalan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya di dalam Al-Qur'an. Dan ayat ini disebutkan oleh Syekh dalam kalimat berikutnya. Beliau mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kemudian lihat, perhatikan apa yang engkau lakukan, ya, sebagai persiapanmu untuk menghadapi hari esok, yakni hari di mana seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni di akhirat. Wal tanzur, perhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia persiapkan sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menegakkan hujahnya atas semua hamba Allah yang beriman. Perhatikan, agar kemudian seorang hamba tidak merasakan penyesalan ketika berjumpa dengan Allah. Agar dia kemudian tidak mengatakan, qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikan aku, la'alli a'malu salihah, agar aku bisa melakukan amal saleh, ya Allah. Atau agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ketika dia berada di akhirat, andaikan aku menjadi tanah. Penyesalan yang sangat terlambat. Ketika kita menyesal di dunia, kita masih memiliki kesempatan untuk bisa memperbaikinya, tapi tidak di akhirat. Tidak ada jalan kembali yang bisa kita pilih ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahmatillah Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan di dalam bab berikutnya, ya, haqiqatul amalus salih wa bima yatahaqqaq. Hakikat amal saleh yang menjadi bekal kita, ya, yang menjadi penyebab keuntungan yang besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Wa bima yatahaqqaq, dan dengan cara apa kita bisa mewujudkannya. Artinya kita bisa melakukan amalan yang disebut dengan amal saleh. Maka jamaah rahmatullah Allah, Syekh mengatakan wa fi hadzal maqam maqamul hadits 'anil amalis salih ya'ti su'alun la budda min bayanihi ala wa huwa ma huwal amalus salih. Di dalam pembahasan ini kata beliau muncul satu pertanyaan la budda min bayanihi yang harus dijelaskan. Ya. Ala wa huwa, dan pertanyaan itu adalah ma huwal amalus salih wa bima yakunul amalus salih atau wa bima yakunul amalu salihan. Apa itu amal saleh dan dengan cara apa sebuah amalan menjadi amal saleh? Maka beliau memberikan jawaban, memberikan penjelasan, wal amalus salih, ini adalah amalan yang disebut dengan amal saleh. Dan ini adalah definisi yang beliau rangkum dari penjelasan para ulama. Huwal amalu, kata beliau, amal saleh adalah huwal amalu, adalah amalan alladhi yuhibbuhu Allahu azza wa jalla wa yuhibbuhu rasuluhu. Dia adalah amalan yang dicintai oleh Allah azza wa jalla dan juga dicintai oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi amra ijabin atau amra istihbab, berupa perintah Allah atau berupa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, baik itu secara ijab itu secara fardu, secara wajib, tidak boleh, tidak harus dikerjakan, atau istihbab atau secara istihbab, anjuran, atau dengan bahasa kita hukumnya sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tentunya kita merugi. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Hadza maidanun wasi', kata Syekh. Ini adalah maidan, ya, ruang atau ranah yang luas. Wa babun rahb, dan adalah pintu yang lebar, ya, yang terbuka lebar. Maksudnya seluruh perkara yang dicintai Allah dan Rasulnya itu adalah perkara yang sangat luas pembahasan. Wal a'malus salihat, amalan-amalan soleh al-qauliyah, baik itu secara qaul yang dilakukan dengan lisan, wal fi'liyah ataupun dengan perbuatan, al-zahirah wal batinah katsirah, secara zahir dan batin itu sangat banyak. Dan kemudian Syekh mengingatkan wal maidan fiha maidanu tanafus. Dan pembahasan tentang amal saleh ini adalah ranah yang mengharuskan seseorang tanafus. Tanafus itu artinya berlomba-lomba. Ya. Ranah atau medan, ya, medan amal saleh itu bukan medan pilihan, bukan. Maksudnya setiap orang memilih kemudian berleha-leha santai, tidak. Tapi tanafus, ada perlombaan, saling berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan yang terbaik dengan amal saleh yang dia lakukan. Kata Syekh, hadal maidan yatasabaqul mutasabiqun. Ini adalah medan di mana orang-orang yang suka berlomba, suka berkompetisi akan berlomba-lomba. Wa yatanafasul mutanafisun. Mimman yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Itulah yang disebut dengan mutasabiq di dalam Islam. Orang-orang yang memang harapannya rahmat Allah, balasan dari Allah, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah.
di dalam medan amal saleh. Bukan berarti dia hasad kepada saudaranya, tidak, tapi dia tidak ingin terkalahkan di dalam melakukan kebaikan. Dan faktanya para sahabat Rasulullah SAW telah mencontohkan ini kepada kita semua. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar ibn Khattab. Kita ketahui persaingan mereka itu senantiasa terjadi semenjak Umar masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq jauh di atas Umar ibn Khattab di dalam masalah ini. Dan itu diakui oleh Umar. Umar tidak pernah merasa sedih ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Umar tidak pernah merasa sedih ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung Abu Bakar As-Siddiq di dalam Al-Qur'an. Sebagai sahabat yang menemani Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk tidak bersedih karena Allah bersama dirinya. Umar ibn Khattab mengakui bahwasanya Abu Bakar di atas beliau di dalam amal saleh. Jamaah rahmatullah Allah, mereka tidak malu untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dan saling mengakui satu sama lain. Beginilah sifat orang-orang yang beriman. Inilah sifat orang-orang yang menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal fawzul azim, kata Syekh, dan keuntungan yang agung. Ats-tsawab yakni wa jamilul ma'ab. Mereka mengharapkan pahala dari Allah dan kemudian jamilul ma'ab. Mereka menginginkan tempat kembali yang terindah, yang terbaik, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Tabaraka wa ta'ala memang sudah meminta kita untuk berlomba-lomba, jamaah rahmatullah Allah, di dalam kebaikan. Contoh misalkan di dalam surat Al-Imran, jamaah rahmatullah Allah, mohon maaf, di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sabiqu, kata Allah, berlomba-lombalah. Sabiqu, sabiqu, ada tasabuk, ada musabaqah, ada perlombaan. Sabiqu, ayo berlomba-lomba, kata Allah. Untuk apa? Kepada apa kita berlomba-lomba? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ila maghfiratim mir rabbikum. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan maghfirah Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan, berleha-leha, tapi berlomba. Wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Dan kemudian berlombalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada persaingan yang ditetapkan oleh Allah. Dan semata-mata Allah menetapkan ini agar setiap hamba betul-betul bersemangat untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita butuh persaingan, jamaah, untuk meningkatkan semangat, untuk memperjelas tujuan. Seseorang tidak mungkin menjadi yang terbaik jika dia tidak memiliki pesaing. Jika seseorang memiliki pesaing, dia akan berpikir untuk melakukan perkara yang jauh lebih baik. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan kita melakukan itu di dalam amal saleh. Untuk tujuan yang pasti, untuk tujuan yang hak. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Surga dan pengampunan yang Allah persiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keutamaan yang agung. Maka berlombalah, jamaah rahmatullah Allah. Hada maidan, ini adalah medan yatasabaqul mutasabiqun wa yatanafasul mutanafisun. Ini adalah medan di mana orang-orang yang berlomba, orang-orang yang bersaing itu saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh melanjutkan perkataannya, wala yakunul amalu salihan illa, dan amal tidak mungkin menjadi amal salih illa, kecuali dengan cara ini. Kata Syekh,
bi ikhlasin lil ma'bud jalla wa ala. Yang pertama adalah dengan mengikhlaskan amal tersebut. Artinya hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Meskipun balasan tersebut bersifat duniawi, jamaah rahmatillah Allah. Karena banyak orang yang salah faham, yang mengatakan bahwasanya kita tidak pantas mengharapkan balasan duniawi ketika beribadah. Maka perkataan itu benar jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikannya secara langsung. Karena ada amalan-amalan di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ibadah yang mendatangkan keuntungan duniawi. Maka ketika seseorang mengejar ibadah tersebut, melakukan ibadah tersebut, kemudian ada harapan mendapatkan balasan Allah berupa balasan duniawi, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas karena Allah. Karena dia harapkan datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Maka perhatikan perkara ini jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Syekh, wa mutaba'atin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'ah. Ittiba' atau mutaba'ah, ya, jemaah rahmatullah Allah, adalah kata yang menunjukkan, ya, mulazamatul mar'i li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kata yang menunjukkan mulazamah, ya, kesinambungan, terus menerus seseorang itu melazimi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa muttabi', maka yang seperti itulah yang disebut dengan muttabi'. Dan orang yang melakukan ittiba di dalam amalannya. Bukan orang yang dalam sebagian amalan sesuai sunnah, dalam amalan yang lain sesuai hawa nafsunya. Maka amalan yang seperti ini, jamaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang diukur, yang dilakukan dengan hawa nafsu, itu tidak disebut dengan amal saleh. Meskipun terlihat atau nampaknya baik di mata seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan fal ikhlasu asasul amal as-salih. Keikhlasan adalah asas, dasar, pondasi amal saleh, alladzi alaihi yubna, di mana amal tersebut dibangun di atasnya. Fa innal a'mal walau tanawwa'at wa kathurat wa ta'addadat, sesungguhnya amalan meskipun banyak, bermacam-macam, bervariasi yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, walam takum 'alal ikhlasi lillah, tapi tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yantafi'u bihal 'amil, maka seorang yang beramal tidak akan bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian beliau mengatakan, wa kadzalika law annahu akhlasa wa lam yattabi' fi a'malihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jika dia ikhlas namun dia tidak mengikuti Rasulullah, ini pun sama, lam yantafi' biha, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat. Karena mardud, tertolak. Tidak ada faidah yang bisa dia dapatkan. Ini bukan tijarah yang rabihah. Ini bukan perniagaan yang menguntungkan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Fala yakun al-intifa' bil a'mal, maka seseorang tidak bisa mengambil manfaat dari amalannya. Illa, kecuali idza ukhlisat lillah, jika dia ikhlas karena Allah, wa tubi'a fiha Rasulullah, dan Rasul diikuti di dalamnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian kita alami, dialami oleh hamba-hambanya, oleh makhluknya, dengan tujuan apa? Liyabluwakum, sebagai ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalannya? Imam atau para ulama mengatakan bahwasanya Allah mengatakan ahsan bukan aktsar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ahsan bukan aktsar.
Allah menetapkan yang terbaik bukan yang terbanyak. Yang diinginkan oleh Allah yang terbaik meskipun sedikit. Ketika amalan atau suatu amalan ditetapkan sebagai amalan yang ahsan, maka jamaah rahmatullah Allah, kata Syekh, la yakunul amalu bihadzal wasfi illa idza qama 'alal ikhlas wal mutaba'ah. Sebuah amalan tidak akan disebut dengan amalan yang ahsan jika dia dilakukan di atas ikhlas dan mutaba'ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Fudailu Ibnu Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang agung, yang saleh, az-zahid, al-abid, al-alim, orang yang zuhud, orang yang alim, orang yang abid, ahlul ibadah, dan menjadi imam bagi orang-orang yang saleh. Ketika menjelaskan ayat ini, kalimat ahsanu amala, maka beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh para mufassirin, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling shawab, yang paling benar, yang paling ikhlas dan paling benar, shawab, ya. Qila ya Aba Ali, dikatakan kepada beliau, ditanya ketika beliau menafsirkan ayat ini, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu dan aswabuhu? Maka beliau memberikan penjelasan. Innal amala, sungguhnya sebuah amalan, idza kana khalisan, jika dia khalis, tulus, murni, dengan niat yang tulus karena Allah, walam yakun sawaban, namun tidak sawab, tidak benar, ya, lam yuqbal, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Wa idza kana sawaban, dan jika dia benar, walam yakun khalisan lam yuqbal, tapi tidak ikhlas, maka dia pun tidak akan diterima. Kemudian ahibati fillah azanillah wa yakum, beliau mengatakan hatta yakuna khalisan shawaba, dan amalan itu baru diterima ketika dia khalis dan shawab. Dan kemudian beliau menjelaskan, al-khalis, kata beliau, makana lillah. Amalan yang khalis itu, yang ikhlas itu adalah makana lillah. Tulislah jemaah. Makana lillah. Setiap amalan yang dikerjakan karena Allah, makana lillah, itu disebutnya khalis. Was-sawabu, dan yang sawab, yang dimaksud dengan as-sawab adalah makana ala sunnati. Makana ala sunnati, setiap perkara yang berada di atas sunnah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hakikat amal saleh. Sangat sederhana jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kesederhanaan ini menyebabkan banyak sekali amalan yang bisa dihukumi dengan amal saleh. Ini diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Setiap amalan yang dilakukan karena Allah dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun bukan amalan yang fardu, bukan amalan yang wajib, meskipun perkara tersebut sederhana, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah amalan yang saleh, yang mendatangkan keuntungan yang sebenarnya bagi seorang hamba Allah. Maka kita perhatikan bagaimana manusia-manusia yang di mata manusia yang lainnya, mereka begitu hina dan direndahkan, namun ternyata amalan yang mereka lakukan membuat mereka mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelacur, wanita yang tidak menjaga kehormatannya,
masuk surga hanya karena memberikan minum seekor anjing. Kemudian orang yang lainnya, manusia yang lainnya yang hanya menyingkirkan potongan ranting yang menghalangi jalan manusia, maka dia pun dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal yang dia lakukan. Dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara tersebut adalah perkara yang sesuai dengan sunnah Nabi. Banyak orang yang menyangka, jamaah rahmatullah Allah, sunnah Nabi itu hanya penampilan, hanya pengajian, hanya komunitas yang mengikuti sunnah dan seterusnya. Tidak. Terlalu banyak perkara yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang kita sia-siakan, yang kita anggap remeh. Padahal perkara tersebut mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita semua. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Ya, jika ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, maka kita tutup majelis kita di hari ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai amal saleh dari kita. Dan kemudian Allah tidak menghentikan setiap kebaikan ya, yang bisa kita dapatkan, jamaah rahmatullah Allah, karena kita berharap Allah Subhanahu wa taala meluaskan langkah-langkah kaki kita untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Jadikan itu sebagai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya zat yang mampu mewujudkan keinginan kita hanya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.